Pendekatan dengan metode barak militer ini menurut saya selaku orang tua salah kaprah. Banyak solusi lain. Karena akar masalah dari anak-anak bermasalah ini atau anak nakal ini sebetulnya itu terminologi hukum itu sebetulnya udah ada banyak jalurnya. Tidak harus ke barak militer. Yang paling bertanggung jawab pembentukan karakter anak ini adalah orang tua dan masyarakat serta tempat dia menempa pendidikan. Jadi orang tua, guru, dan masyarakat itulah faktor utama yang membentuk perilaku anak. Pendekatan militer sama sekali tidak akan efektif. Pak, kalau banyak ngomong doang tanpa solusi, buat apa? Tadi saya nggak salah dengar kayaknya. Yang paling bertanggung jawab untuk membentuk karakter anak nakal ini adalah orang tua, masyarakat, dan guru. Lucu. Guru sekarang mana ada sih yang berani ngedidik murid-muridnya itu dengan agak keras dikit. Dicubit, ditegur dikit aja dilaporin polisi sama orang tuanya. Kalau masyarakat yang mendidik anak yang nakal ketemu di jalan atau anak bapak, nggak tahu deh anaknya nanti jadi apa. Ini dididik sama Kang Deddy, dimasukin ke barak militer aja. Padahal nggak disiksa, nggak diapa-apain. Cuma dididik kedisiplinan segala macem. Udah laporin Pak Deddy, udah nggak terima. Kan lucu ya. Kalau bapak nggak terima anaknya masuk ke barak militer, programnya Kang Deddy Mulyadi, ya udah nggak usah. Didik anaknya sendiri. Kenapa heboh? Dr. Gamal Sentil KDM, 6 miliar untuk anak nakal. Lalu 650.000 anak yang tidak bersekolah mau dikemanakan? Ini fenomena yang sangat langka menurut saya, karena baru di zaman Kang Deddy Mulyadi lah para wakil rakyat bermunculan menunjukkan muka-muka mereka ke masyarakat, terlebih lagi masyarakat Jawa Barat. Oh ini wakil rakyat kita, oh ini wakil rakyat saya, oh ini DPRD Provinsi Jawa Barat teh. Banyak yang bertanya seperti itu. Ya, sedangkan di zaman gubernur yang dulu kalian tidak pernah muncul, sehingga kami tidak tahu wakil rakyatnya di mana ya, wakil rakyat kita teh yang mana ya, tidak ada yang tahu. Tetapi sebelumnya saya ingin minta maaf dulu nih buat Kang Emil, Ridwan Kamil. Kalau di VT ini saya akan bawa-bawa nama Akang ya. Punten Kang, ini hanya perbandingan saja. Perbandingan untuk wakil rakyat. Ya, yang pertama nih untuk membahas masalah 650.000 anak yang tidak bersekolah. Karena menurut hemat saya, jika benar ada 650.000 anak yang tidak bersekolah, ini pasti di zaman 2 periodenya Kang Emil. Ya guys, balik lagi seperti biasa. Oke Kevin, kita bahas lagi yang lagi viral guys, yaitu tentang KDM ya. Di sini ada Ikizen vs Korizen, bakal ada saingan nih katanya gitu guys. Beberapa info dari komentar para netizen tentang kebijakan dari KDM seperti biasa ya, Kang Deddy Mulyadi siapa lagi ya. Dan ini beberapa infonya, kita lihat bareng-bareng guys. Ikizen versus Korizen, bakal ada saingan nih. Waduh. Jelas hebatan Ikizen lah. Emangnya kayak Korizen? Bisanya cuma baper doang ya kan? Najis, hamaga. Serem banget guys. Ya secara Ikizen kan lebih kuat, tangguh, tidak mudah baper, tahan banting. Sedangkan Korizen disentuh dikit aja Korizen siapa Korizen? langsung menjerit ya. Najis gak sih? Serem guys ya. Ini lagi-lagi si Rizky Kaba berulang, Rizky makin Kaba, kaca guys. gue liatnya. Menurut nih orang, katanya anak-anak gemulai dikirim ke barak militer itu nggak ada fungsi, nggak ada gunanya, nggak akan berubah kata dia. Rizky Kaba putra gemulai, gue bilangin ya, kita itu masyarakat nggak peduli mau lu berubah atau enggak, mau lu makin hancur, makin belok ya kita nggak peduli. Yang penting pemerintah kita ada di jalan yang benar, enggak menormalisasi orang-orang kayak lu. Udah jelas-jelas salah, bukannya malu tapi makin pede. Ya jadi jangan kepedean berpikir kalau misalnya programnya Kang Deddy Mulyadi buat lu, bukan. Ini fungsinya buat masyarakat-masyarakat yang normal, biar nggak pusing lagi ngadepin orang-orang kayak lu. Ditambah buat para orang tua yang udah pada enak punya anak kayak lu. Laporan ke Komnas HAM kemarin. Nih, warga Bekasi laporkan Deddy Mulyadi ke Komnas HAM terkait program kirim siswa ke barak guys. Kemarin itu saya selaku orang tua murid yang anak saya sekolah di Ini pasti orang anaknya yang nggak mau ke sana, jadi minta orang tuanya Jawa gini. Barat sebagai bentuk protes lah atas kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menempatkan anak-anak berperilaku atau bermasalah dengan perilaku ditempatkan di barak militer. Nah ini menurut saya selaku orang tua, saya merasa ini melanggar hak anak, melanggar hak asasi manusia sebagai anak yang dijadikan sebagai objek. Padahal anak ini sebagai manusia, itu mereka itu kan punya kemauan,
punya harkat, punya martabat, punya karsa, dan punya bakat yang sudah ada sejak lahir yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, ini saya melihat kebijakan KDM ini adalah kebijakan putus asa sebetulnya mereka ini, dan orang tua yang menyerahkan anaknya ke militer ini sebetulnya kebijakan putus asa karena sudah tidak sanggup lagi menangani, dalam tanda kutip ya, kenakalan anak-anaknya, nggak sanggup lagi, akhirnya ya sudah militer saja. Nah, padahal nggak ada satupun jaminan bahwa dengan dimasukkan ke barak perilaku anak itu akan menjadi baik setelah keluar dari barak. Apalagi kita nggak tahu nih kurikulumnya apa, terus materinya apa, metode pelatihannya seperti apa, terus yang memberikan trainernya siapa. Mungkin Bapak ini pengen terjun. Kalau Bapak pengen terjun, coba langsung aja datang ke tempatnya biar tahu seperti apa. Ketika Bapak mengantarkan anaknya ke barak, Bapak bisa melihat ya dengan mata sendiri gitu ya. Karena zaman sekarang itu anak-anak itu benar-benar kelakuannya nggak bisa ditoleransi ya guys ya. Karena lihat HP, itu karena ya mencontoh dari HP, sedangkan orang tua zaman sekarang itu ya memberikan HP dengan dengan tanpa ada ini guys, orang tua itu membebaskan gitu ya, tanpa ada ya gitulah, kalian tahu ya. Aduh, emang Bapak ini, emang aku yakin sih Bapak ini anaknya minta melaporkan karena takut anaknya juga ya ke barak, makanya ya Bapaknya turun langsung ya. Aduh Pak, kita lihat lagi ya. Mana nih semua yang kemarin nyinyirin gak suka sama program KDM, pendidikan anak di barak militer, anak-anak udah lulus, mengharukan dan membanggakan. Kang Onosoro dan kawan-kawan, gimana? Malu? Suasana pengembalian anak atau pelajar di barak militer kepada orang tua diwarnai tangis haru. Bahkan ada pelajar yang langsung bersimpuh di kaki ibunya dan berjanji akan menjadi anak yang lebih baik. Ibu tadi setelah lihat anaknya gimana Bu? Kelihatannya lebih baik atau gimana Bu? Iya, sangat haru melihatnya. Alhamdulillah di barak militer ini, alhamdulillah cucu saya benar-benar bisa berubah segala-galanya. Perlu saya klarifikasi ya tentang pernyataan dari pusat bahwa ada guru BK yang peristiwa yang tidak keterima itu tidak naik kelas, dan anak itu ditanya, mereka semua tidak ada yang setuju dipaksa. Saya kira bukan mungkin hanya sekedar mengingatkan saja, itu yang garis bawahi ya, dan tidak ada kaitan dengan pendidikan di barak militer. Terus saya klarifikasi itu seperti itu. Saya dari KPRD ke Kabupaten Purwakarta mengklarifikasi bahwa pendidikan tidak benar. Aduh, ikut terharu aku ya, bangga sekali pasti jadi orang tuanya ya, melihat anak-anak yang kemarin ikut program Kang Deddy Mulyadi, ikut pendidikan, pembinaan di barak militer oleh TNI, sekarang sudah lulus, sudah berubah. Ada yang bersimpuh langsung di kaki orang tuanya, yang dulu kerjanya main game, yang dulu malas sekolah, malas bangun pagi, malas sholat, sekarang berubah total jadi rajin sholat. Ya, dan habis ini akan ada evaluasi terus, dimonitor terus oleh Kang Deddy Mulyadi dan oleh Bapak TNI. Luar biasa program Kang Deddy ini. Perhatiannya bukan anak-anaknya loh. Ini anak-anak orang lain ya. Dia perhatikan juga, luar biasa. Memang setuju dan cocok ya Kang Deddy Mulyadi dipanggil Bapak Provinsi Jawa Barat. Wih. Jadi yang sampai sekarang masih nyinyir bilang nggak suka lah program KDM, beginilah begitulah, nggak baik lah, au. Yang hanya bisa komen kayak Kang Onosoro dan kawan-kawan, Komnas HAM, KPAI, ambil peran dong, jangan komen aja. Kalau komen aja anak saya masih TK itu kan banyak komen dia. Kang Onosoro anak-anak, oh anggota DPRD, lupa kok. Terus ini gimana sih KPAI pusat ini ya? Kok bisa miss sama KPAI Purwakarta? Sampai klarifikasi loh KPAI Purwakarta bahwa katanya tidak benar itu isu-isu bahwa ada guru BK yang ngomong sama siswa kalau nggak ikut pendidikan TNI ini ya akan tidak naik kelas. Itu nggak ada. Sampai harus diklarifikasi sama KPAI Purwakarta. Itu dapat informasi dari mana KPAI pusat tuh? Makanya jangan banyak nonton aja. Nonton dari pusat, dari Jakarta aja turun, makanya ke sana lihat. Kalau nonton, ya jangan hanya nonton, beli popcorn. Kalau nggak nanti ketiduran.
Oke, siap ya. Pak, fenomena anak-anak katanya takut video Pak Deddy gitu. Ya Itu bagus gimana, dong, Pak? daripada sama bapaknya nggak takut, sama ibunya takut. Takut sama saya kan bagus, jadi makan, jadi tidur, jadi tidak main HP. Ya bagus dong. Saya gitu kan, anak-anak takut sampai anaknya Raffi Ahmad itu sekarang rajin tidak main HP terus, kan bagus gitu loh. Baguslah saya bisa menjadi ini ibu atau ayah dari seluruh anak-anak di Jawa Barat dan sampai ke Hong Kong dan ke itu apa namanya, ke Taiwan itu. Waduh. Nih, pelapor KDN di Skakmat, guru di Finlandia ya, ungkap fakta. Juga ada sekolah khusus anak nakal katanya. Negara-negara maju yang pendidikannya maju nih, Finlandia dan lain sebagainya, nggak ada satupun menggunakan instrumen militer. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Itu si bapak berbaju kuning, ya maaf ya Pak ya. Bapaknya itu bilang contoh negara-negara maju seperti Finlandia, begitu. Kebetulan aku tinggal di Finlandia, Cinta. Jadi si bapak ini bilang kalau di negara maju itu nggak ada tuh anak nakal yang dikirim ke barak militer, Cinta. Nah, pertanyaan saya, bapak tahu dari mana? Kebetulan saya kerja di TK. Nah, kebetulan kedua, TK saya itu satu gedung dengan sekolah anak-anak yang nakal ini. Jadi mungkin namanya berbeda, bukan barak militer. Tapi di sini tuh namanya adalah kayak family center gitu. Ada bahasa Finlandianya sendiri. Jadi secara nggak langsung di sini aku mau bilang kepada Gubernur Jawa Barat. Dia sekolah tidak di situ, taruh di sekolah, tapi untuk anak terjemput itu oleh Bapak polisi. Pertanyaanku, TNI sama polisi sama-sama nggak? Beda ya, tapi itu militer juga nggak sih? Jatuhnya sama-sama aparat negara kan, aparat keamanan. Jadi dia antar jemput sama Bapak polisi, katanya gitu guys. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih tentang kebijakan dari Kang Deddy ini? Masih aja ada yang nggak setuju gitu ya. Terima kasih sudah hadir dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.